Kisah kota Pompei yang hancur merupakan salah satu contoh paling terkenal tentang kota yang tiba-tiba lenyap. Dulunya kota ini adalah kota metropolitan yang berkembang pesat. Kemudian letusan gunung Vesuvius pada tahun 79 Masehi mengubur kota dalam abu vulkanik, menghilangkannya dalam sejarah. Pompei secara tidak sengaja ditemukan pada 1749 dan digali, mengungkap kapsul waktu kehidupan kota selama era Romawi. Ya, kita tahu ada banyak cara berbeda bagaimana sebuah kota dapat menghilang. Kota itu dapat menjadi korban bencana, tenggelam oleh naiknya air atau menghilang tanpa jejak. Yang menarik dalam beberapa kasus, tidak seorang pun tahu mengapa kota yang pernah maju dan berkembang pesat tiba-tiba menghilang secara misterius. Juluki banyak sejarawan sebagai Atlantis yang nyata, Helika adalah sebuah polis atau negara kota Yunani kuno yang terletak di Akia, Peloponnesos Utara. Kota ini dikatakan yang menginspirasi kisah Atlantis, setidaknya dengan dua kesamaan, budaya yang maju dan kaya, serta nasib yang sama-sama tragis. Letaknya yang berada di pesisir membuat Helika menjadi pusat ekonomi, budaya, dan politik yang penting. Bahkan bergabung dengan para pemimpin dari 12 negara kota di sekitarnya dalam sebuah pemerintahan diplomatik yang dikenal sebagai Liga Akkadia. Sekitar tahun 373 sebelum Masehi, sesuatu yang mengerikan menimpa kota Helika, menyebabkan seluruh bagian kota lenyap secara misterius. Meskipun orang Yunani kuno hanya memiliki catatan dari waktu-waktu setelahnya, bukti yang tersedia menunjukkan bahwa telah terjadi gempa bumi yang besar. Gempa bumi itu menyebabkan tanah amblas dan tsunami melanda pemukiman tersebut. Kisah kehancuran Helika klasik menyebar ke seluruh wilayah Yunani. Ketika itu masih menjadi sejarah baru, Aristoteles 384 hingga 322 sebelum Masehi menulis tentangnya dalam Meteorologica, sebuah buku yang tidak hanya tentang atmosfer dan cuaca, tapi juga secara umum tentang apa yang dapat kita sebut sebagai proses bumi, termasuk gempa dan tsunami. Helika dikenang dan ditulis selama berabad-abad oleh penulis Yunani dan Romawi, termasuk Homer dan kisah tentang Atlantis. Namun seiring bergantinya abad dan garis pantai bergeser, lokasi kota yang dulunya besar itu terlupakan. Pencarian kota ini telah memikat para arkeolog modern selama bertahun-tahun. Helika ditemukan kembali pada tahun 1988 oleh arkeolog yang mencari di perairan pantai selama lebih dari 1 dekade, dan akhirnya menyadari bahwa kota itu terkubur di bawah tanah. Bencana yang menghancurkan Helika bukanlah tindakan Poseidon. Meskipun tidak diragukan lagi, pengalaman tersebut akan terasa seperti kemarahan dewa bagi orang Yunani kuno. Kota kuno Dwarka di India yang secara tradisional disebut Dwaraka merupakan tempat yang sangat penting dalam mitologi dan sejarah Hindu. Kota ini telah lama menarik perhatian para sejarawan, arkeolog, dan penganutnya. Alasannya kota kuno Dwarka yang diciptakan oleh dewa Hindu Krishna diyakini telah tenggelam di bawah Laut Arab setelah kematian Krishna. Terletak di negara bagian Gujarat pesisir barat semenanjung Oka Mandal, pertemuan antara sungai Gomti di muara Teluk Kucang dan Laut Arab. Menurut legenda, kota yang sekarang tenggelam ini dulunya adalah tempat tinggal dewa Krishna. Dipercaya bahwa Krishna meminta Samudra Dewa Laut untuk meminjamkannya tanah seluas 12 yojan untuk kota tersebut. Dewa Laut setuju dan memberikan Krishna tanah yang sebelumnya dikenal sebagai Kusastali. Kemudian Krishna mengganti namanya menjadi Dwaravati atau Dwarka. Legenda menggambarkan Dwarka sebagai kota terkaya dari semua kota kuno yang dibangun oleh seorang arsitektur untuk para dewa. Dikatakan ada lebih dari 900.000 istana yang terdiri dari kristal, karang, emas, perak, safir, mutiara, hingga zamrud. Kota Dwarka disebutkan hancur dalam sebuah pertempuran yang mungkin terjadi dengan alam. Bangunan dan tembok-temboknya menyerah pada kekuatan laut. Kisah kehancuran kota Dwarka di sisi lain sebenarnya cukup berkaitan dengan siklus waktu masyarakat India yang dikenal dengan konsep yuga atau zaman. Di antaranya Krika Yuga atau zaman keemasan, Treta Yuga atau menurunnya kebajikan, Dwapara Yuga atau ketidakjujuran dan konflik, serta terakhir Kali Yuga atau zaman terburuk, di mana terdapat banyak kejahatan dan umat manusia di ambang kehancuran. Namun kehancuran sebagaimana yang dimaksud tidak akan berakhir.
karena siklusnya akan dimulai lagi. Di samping itu menurut beberapa sumber, Kali Yuga mungkin berlangsung selama 432.000 tahun. Sehingga banyak yang percaya bahwa akhir zaman itu belum akan terjadi dalam waktu dekat. Nah, menjelang akhir Dvapara Yuga, zaman sebelum ini kota Dwarka yang muncul dalam tulisan-tulisan Hindu kuno. Dibangun di tanah reklamasi dari laut di lokasi yang sama dengan kota sebelumnya Kusatali. Saat Dvapara Yuga berakhir, Krishna terbunuh. Pada hari yang sama saat Krishna meninggal, zaman Dvapara berakhir dan Kali Yuga dimulai. Pada saat itulah permukaan laut naik menelan kota Dwarka. Secara tradisional, Kali Yuga dikatakan dimulai pada 3102 sebelum Masehi. Tetapi ada lebih dari satu pendapat tentang ini dan berbagai sistem perhitungan. Graham Hancock dalam bukunya Underworld: The Mysterious Origin of Civilization 2003 menulis, sekitar periode itulah peradaban lembah Indus dimulai. Meskipun deskripsinya terdengar seperti dongeng antara 1983 hingga 1990-an. Reruntuhan bawah laut menemukan sebuah pelabuhan kuno yang cocok dengan topografi deskripsi Dwarka di antara daratan yang ada dan pulau-pulau di sekitarnya. Para peneliti menemukan bukti yang mendukung adanya sebuah kota dari 9.000 tahun yang lalu. Sementara bagian tertua dari Dwarka mungkin pertama kali dibangun 32.000 tahun yang lalu, menjadikannya salah satu kota tertua yang diketahui di dunia. Pada awal abad ke-16, para penjelajah Portugis menceritakan legenda yang mereka dengar tentang sebuah kastil di hutan Afrika. Penduduk asli mengatakan kepada mereka bahwa sebuah benteng batu menjulang tinggi di atas pepohonan di tanah yang sekarang dikenal sebagai Zimbabwe. Penduduk setempat menyebutnya Zimbabwe dan bahkan mereka tidak tahu siapa yang membangunnya. Benteng ini berada di lokasi yang tidak mungkin di mana seorang penjelajah Eropa menulis, tampak tidak mungkin kalau ini merupakan hasil karya manusia. Ya, selama berabad-abad orang-orang Eropa mengira Zimbabwe hanyalah sebuah cerita yang dibuat-buat. Kemudian sekitar tahun 1876, penjelajah Jerman menemukannya, sebuah kastil besar dari batu dengan dinding setinggi lebih dari 11 meter. Dibuat pada tahun 900 Masehi oleh sebuah peradaban Afrika yang telah dilupakan oleh waktu. Great Zimbabwe adalah bagian dari jaringan perdagangan global yang besar dan kaya. Sebuah peradaban yang entah bagaimana sangat terhubung dengan dunia luar. Di dalam benteng, para arkeolog menemukan artefak dan peninggalan dari seluruh dunia. Dari koin Arab, tembikar Persia, bahkan peninggalan dari dinasti Ming Tiongkok ditemukan di sini. Namun kota itu sebagian besar ditinggalkan pada abad ke-15 lantaran orang-orang Sona bermigrasi ke tempat lain. Alasan pasti pengabaian itu tidak diketahui, tetapi kemungkinan besar habisnya sumber daya dan kelebihan populasi. Arti penting bahwa ia lebih dari sekedar benteng, melainkan bukti dari sebuah peradaban Afrika yang secara historis terlupakan, yang pernah berdagang dengan budaya yang jauh hingga ke Tiongkok. Xanadu atau Chengdu yang terletak di Mongolia dalam Tiongkok Utara, dikenal sebagai ibu kota musim panas Kekaisaran Mongol dari 1274 hingga 1364. Kota ini menjadi berkembang dan maju pada masa pemerintahan Kubilai Khan yang berkuasa dari tahun 1260 sampai 1294. Dengan pembangunan berbagai istana yang megah, taman bagai surga, dan beberapa teknologi seperti irigasi. Xanadu memperoleh ketenaran abadi setelah penjelajah Marco Polo mendeskripsikan kota tersebut dalam bukunya The Travel sekitar tahun 1298. Xanadu, tulis Marco Polo, merupakan istana marmer yang dikelilingi taman besar seluas 26 km yang dipenuhi air mancur, sungai, dan hewan liar. Dikatakan Kubilai Khan memelihara lebih dari 10.000 kuda putih di istana emas yang dijaga oleh naga. Ya, gambaran tentang Xanadu ataupun istana yang ada di dalamnya laksana surga yang tidak ada duanya di dunia, bahkan di dunia barat sekalipun. Namun sayang, Xanadu beserta isinya dihancurkan oleh tentara dari dinasti Ming pada 1369. Jauh sebelum orang Eropa lainnya berkesempatan untuk melihatnya. Satu abad berlalu, kota ini menjadi mitos sekaligus objek imajiner. Yang banyak ditulis salah satunya oleh penyair kenamaan Inggris Samuel Taylor Coleridge. Xanadu yang jauh dan hilang secara misterius itu dengan demikian menjadi tempat yang penuh misteri, kemewahan yang luar biasa, dan kehidupan yang mudah.
Baru pada 1872, istana ini ditemukan oleh seorang diplomat Inggris dengan marmer dan ubin yang masih utuh. Rumah sangkan tersebut berukuran 2 kali lipat Gedung Putih, dikelilingi taman besar yang pernah menjadi tempat penangkaran hewan liar, seperti yang digambarkan dalam legenda. Benar-benar ada jalur landai untuk kuda, dan naga-naga yang disebut dalam catatan Marco Polo adalah patung-patung di atas pilar. Tak semua lengkap dan bertahan, tetapi beberapa di antaranya telah berhasil dilestarikan dan ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO. Pada abad ke-5 Masehi di Sri Lanka, Raja Kasyafa membangun benteng di atas sebuah batu besar yang menjorok sejauh 200 meter di tengah-tengah hutan lebat. Terkadang disebut sebagai keajaiban dunia kuno ke-8, Sigiriya masih dianggap proyek konstruksi tunggal yang paling spektakuler dalam sejarah Sri Lanka, termasuk benteng kerajaan, taman yang luas, teater batu, kolam, dan air mancur, sampai lukisan dinding yang artistik. Untuk waktu yang relatif lama, Sigiriya menjadi pos terdepan dalam urusan pertahanan dan kemudian menjadi sebuah biara Buddha. Tetapi entah bagaimana istana indah ini menjadi sepi dan ditinggal penghuninya selama hampir 500 tahun. Sejak itu ia berakhir sebagai legenda kolektif masyarakat. Baru pada 1890, para arkeolog Eropa mengonfirmasi legenda itu lewat serangkaian penemuan. Para ilmuwan, arkeolog, dan orang-orang yang pernah mengunjunginya mengagumi arsitektur Sigiriya sebagai istana langit yang megah. Pada 2001, UNESCO menyatakan dan menetapkan situs ini sebagai keajaiban dunia ke-8. Dan apa yang tersisa darinya hari ini adalah Sigiriya menjadi tujuan wisata populer di Sri Lanka. Peradaban Romawi hampir tidak mungkin ditinggalkan dalam sejarah Eropa. Tetapi tahukah kalian kalau sisa-sisa kebesaran Romawi juga tertinggal di Afrika? Disebut sebagai kota terpenting Romawi di Afrika, Leptis Magna merupakan sebuah kota pelabuhan perdagangan, dikenal sebagai kota Romawi pesisir yang terstruktur dengan sangat indah di Libya, Afrika Utara. Charles Gates dalam buku Ancient Cities, The Archaeology of Urban Life in the Ancient Near East and Egypt, Greece and Rome 2011 menjelaskan, didirikan sebagai pemukiman Punisia sebelum 510 Masehi. Kota ini mengalami perluasan signifikan di bawah Kaisar Septimius Severus yang memerintah pada 193 hingga 211 Masehi. Setelah jatuh pada 439 Masehi, Leptis Magna terkubur oleh badai pasir. Ya, ketika Romawi yang berbasis di Roma runtuh, kota ini pun ikut hancur. Ia dijarah terutama pada penjajah Arab, ditinggalkan dalam puing-puing dan terlupakan di bawah gurun pasir. Ya, Leptis Magna tetap terkubur selama 1.300 tahun. Hingga pada 1920-an, kota ini ditemukan dan digali para arkeolog Italia selama penduduknya di Libya. Ditemukan hampir dalam kondisi sempurna. Mereka tidak hanya menemukan jejak tembikar dan peralatan, tapi juga seluruh bagian kota. Leptis Magna masih memiliki amfiteater, pemandian, basilika, dan area untuk sirkus yang terawetkan luar biasa oleh pasir, sehingga tampak mirip dengan tampilannya saat kota ini masih berpenghuni. Beberapa orang mengatakan bahwa mengunjungi Leptis Magna seperti masuk ke dalam mesin waktu, terasa kembali ke masa ribuan tahun yang lalu. Pernah mendengar tanah Viking yang berlimpah atau Finland? Jika belum, maka teruskan ulasan ini. Jadi Finland atau Wineland alias tanah anggur merupakan nama yang diberikan untuk tanah yang dieksplorasi dan dihuni sebentar oleh bangsa Viking di Amerika Utara, sekitar tahun 1000 Masehi. Leif Erikson mendeskripsikan tanah itu tempat di mana tanaman-tanaman merambat yang tumbuh dengan sendirinya. Pada tahun 1073, seorang sejarawan abad pertengahan Jerman, Adam of Bremen, menulis kronik tentang penjajahan tersebut bertajuk Descriptio Insularum Aquanis. Dengan menambahkan orang-orang utara, Viking Denmark mengklaim telah bertempur dengan penduduk asli Finland yang disebutnya Skrilands. Karena kebingungan tentang lokasinya, Finland dianggap sebagai mitos selama berabad-abad. Baru pada 1960-an, kisah tentangnya terungkap setelah arkeolog menemukan sisa-sisa pemukiman Viking abad ke-11 di Lonsau Meadows, Newfoundland, Kanada. Yang penemuan luar biasa ini membuktikan tidak hanya kronik Adam Bremen dari 1000 tahun sebelumnya akurat.
Penemuan ini juga membuktikan kalau bangsa Eropa telah mengunjungi Amerika Utara jauh lebih awal dari yang diklaim sejarah. Bangsa Viking tiba di dunia baru 500 tahun sebelum Columbus menemukannya. Dan mengapa hampir semua mitologi Yunani memunculkan kota Heraklion, dikenal juga sebagai Thonis Yunani kuno dan terkadang Thonis Heraklion. Merupakan kota pelabuhan Mesir kuno yang terletak di dekat muara Sungai Nil, timur laut Alexandria di Laut Mediterania. Menurut legenda, Heraklion adalah tempat sekaligus jejak pertama pahlawan dewa. Heracles atau Hercules di Afrika bersama Helen dari Sparta mencari perlindungan bersama penculiknya Paris dari Troy sebelum Perang Troya. Dan ya, seperti kebanyakan mitos, tidak ada yang tahu di mana atau apakah kota tersebut benar-benar ada. Sekitar 2200 tahun yang lalu, Heraklion diceritakan tenggelam akibat gempa bumi dan tsunami besar. Pada tahun 2001, seorang arkeolog menemukan apa yang tampak seperti kota yang tenggelam. Ketika para penyelam muncul kembali dengan batu aneh dari reruntuhan, mereka menyadari bahwa mereka telah menemukan sisa-sisa patung Yunani kuno. Ya, para arkeolog menggali melalui lapisan pasir untuk menemukan kota yang sangat terawat dengan baik, dengan banyak harta karun yang masih utuh. Para penyelam bahkan menemukan lempengan besar dengan tulisan hieroglif. Kompleksitas struktur Heraklion bersama dengan artefak-artefak yang ditemukan memunculkan gagasan mengenai asal-usulnya. Graham Hancock dalam salah satu ulasan mengenai kota kuno Mesir tersebut mengusulkan Thonis Heraklion dan bangunan megalitik kuno lainnya yang ditemukan di seluruh dunia tidak semata-mata merupakan hasil pembangunan manusia, tetapi dipengaruhi atau dipandu oleh peradaban kuno maju yang mendahului sejarah yang diketahui. Terlepas apapun peradabannya, benar ataupun tidak, pada gilirannya penemuan ini mengungkap Heraklion adalah salah satu penemuan bawah air paling penting di abad ini. Di Amerika Selatan, tepatnya di Kolombia, hidup sebuah suku kuno bernama Tairona. Mereka diceritakan membangun struktur kayu di atas batu yang mengarah ke pegunungan Sierra Nevada de Santa Marta. Disebutlah Ciudad Perdida atau kota hilang yang berdiri selama 12.000 tahun. Legenda mengatakan ia dibangun atas perintah Tuhan orang-orang Tairona yang menginginkan mereka hidup dekat dengan bintang-bintang. Dibangun menggunakan tanah padat dan batu bata yang rumit. Kota ini ditinggalkan karena alasan yang tidak diketahui pada abad ke-16, ketika peradaban Tairona menghilang secara misterius. Ia baru ditemukan pada 1975 dengan tidak sengaja oleh sekelompok bandit. Seperti air di tengah gurun. Saat ditemukan, ia masih penuh dengan emas dan artefak terutama batu giok. Tanpa berdebat, bandit tersebut menjarah apa yang ada. Perhatian para arkeolog baru tertuju setelah tahu kabar mengenai La Ciudad Perdida di Pasar Gelap. Bersama pemerintah Kolombia, mereka pun turun tangan untuk memeriksa, mempelajari, dan melindungi apa yang tersisa dari yang dikenal sebagai kota hilang, hampir 500 tahun tersembunyi di dalam hutan.